atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan membawakan kita kebetulan untuk melakukan pembahasan. Yang pertama itu potensi, yang kedua jurus kelola emosi, yang ketiga jurus yang dimana presidensi lebih sering. Nah, terus ada jurus keempat yaitu selanjutnya jurus kelima itu menjalin koneksi. Seterusnya jurus keenam, terus jurus ketujuh yaitu jurus terakhir menata situasi. 7 jurus BK hebat. Jadi, adapun metode arkan, yaitu yang pertama, yang ketiga kita masuk ke jurus jurus kenali potensi. Jadi emosi, jalin koneksi, terus konsistensi itu sebenarnya sasarannya ke siswa. Terus yang kedua istilahnya ke sistem itu dia lebih ke kepala sekolah, jadi kita masuk ke jurus pertama. Ada semua, ada yang bisa menginterpretasikan gambar di atas. Mungkin Ibu bilang, oke, terima kasih untuk tangan. Selanjutnya kita itu di BK tes peserta didik. Nah, itu kita di untuk guru mapel itu terus yang terkhusus untuk di karir, bagaimana karir masa depan siswa. Bagi mengenali 3 gaya belajar yang seperti nah ini mengenali potensi karir, jadi di mana itu dasar majmuk ada. Jadi ini nanti akan kita perkenalkan sebenarnya potensi mereka berada di mana. Kita sudah selesai di jurusan. Di sinilah tempatnya kita. Tapi Bapak Ibu, ada kertas di perasaan. Kalau ibu merasa kesal, silakan diuji. Tapi kalau kesal sekali, ya pentingnya menjadi otonomi. Kalau ibu merasa marah dengan ilustrasi itu, dengan kejadian itu, silakan kalau mau dirobek silakan. Begitu, reaksinya di kertas. Fase ketiga, pelajaran pun dimulai. Ekspresinya. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, ternyata nanti sedang terlelap. Silakan ekspresikan di kertas yang saya bagikan. Silakan. Selanjutnya Bapak Ibu,
Oke. Andi dan pamannya pun berpamitan. Jadi Andi dan pamannya pun berpamitan. Selanjutnya, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah ada di sana. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan, dan pelajaran pun berjalan penuh kegembiraan dan Kesehatan Jumat, saya melihat saking besarnya kapan kaki marahnya, mungkin bagaimana reaksinya? ini tidak terlalu emosi jadi apa karena Ada penyesalan? menyesal pasti menyesal karena Jadi cuma di situ kita dituntut untuk bagaimana caranya mengelola kita punya emosi. Jadi kalau di ini sangat penting juga self management, bagaimana mengenali peta emosi. Jadi harusnya kita selalu posisi. Jadi kita sebagai power kalau kita dalam posisi kita akan agresif. Kalau seperti ini emosi dalam hal ini bukan namanya emosi, ya, bukan namanya emosi, tapi emosi itu dikatakan di sini adalah situasi pada saat itu. Jadi itu memang kita bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi. Ini ada sedikit ilustrasi. Coba saya katakan ini, saya cuma membicarakan growth mindset. Growth mindset di mana growth mindset itu bagaimana kita memberikan dukungan kepada peserta. Seperti ini. Kalau fixed mindsetnya itu saya bisa sukses jika punya bakat, tapi growth mindsetnya berupa dukungan. Saya bisa sukses dengan saya berusaha. Saya akan mencoba keras, maka akan layak mendapatkan prestasi. Itu growth mindset. Jaga konsistensi. Karena saya perhatian. Silakan sweet. Silakan sweet. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah tangannya mana? Buka tangannya dengan kekuatan, tidak boleh diakal-akali. Oke, silakan. Oke, sudah bisa terbuka. Oke, sekarang giliran yang kalah. Yang membuka kepala tangan itu boleh melakukan strategi apapun. Silakan, boleh melakukan strategi apapun. Tapi kalau sekali dengan mengira, jangan sampai terjadi perubahan. Ini sebenarnya Bu Anda, apa strateginya? Bu Anda kenapa bisa terbuka cepat? Di sini terkait dengan konsistensi. Jadi cuma terkadang kita bertahan dengan apa yang kita genggam, tapi terkadang terbuka dengan sukarela ketika ada paksaan atau terpaksa seperti itu. Itu kaitannya dengan konsistensi. Jadi emang itu sudah siap-siap. Oh, satu dua. Tiba-tiba diteriak sama orang lain. Emang salah. Jadi terkadang kita alami seperti itu ya. Kira saya sih. Seperti itu. Terkadang muncul kesalahan untuk melakukan sesuatu, tapi ketika ada paksaan, maka konsistensi itu lagi. Di kehidupan pribadi kita terkadang begitu. Mau pergi salah, tiba-tiba diteriakin. Salah. Hanya malas. Itu malas. Itu ya. Itu kaitannya dengan konsistensi. Reptil ini selalu berkata seperti ini. Mau terulang lagi. Capek kok. Jadi bagaimana caranya supaya reptil ini terpunya? Dilakukan secara perlahan. Mungkin dilakukan sehari ini 10 menit tadi. Besok 15 menit pelan-pelan supaya bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan. Oke, kita masuk ke jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Kalau jalin koneksi sebenarnya di sini memang guru BK jagonya sebenarnya kalau jalin koneksi. Artinya bukan berarti guru mampir itu tidak hebat, hebat juga. Cuma kan kita berbicara di sini bagaimana caranya kita pintar melakukan komunikasi efektif dengan siswa.
Jadi jalan koneksi seperti itu. Ini jalan koneksi ini ada akronimnya yang mengatakan dengan jam. Akronimnya dengan jam. Yang pertama dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Yang kedua, artinya kalau ada anak yang mau, Pak, buka curhat. Oh, bisa. Dari sini mau bagus sedikit. Bagaimana? Di mana tempatmu yang kau senangi? Nah, seperti itu. Terus yang ekspresi yang diperlihatkan. Bagaimana kenapa dikatakan ekspresi diperlihatkan supaya anak-anak itu bisa terbuka dan menganggap kita berempati kepada dia. Nah, seterusnya itu netralkan posisi. Ada memang kalau di PKI itu posisi-posisi. Nah, ini karena kaitannya sebenarnya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Termasuk posisi duduk, kemiringan sedikit, seperti itu. Posisi duduknya bagaimana? Kemiringannya seperti apa, terus ekspresi wajahnya seperti apa, dan terkait segitiga restitusi. Terus gangguan, bilang bagaimana gangguan? Terkadang kita berhadapan dengan siswa, terkadang apa gangguannya? HP di tangan kita memegang pulpen, menulis di kertas, yang mana siswa akan menganggap saya tidak menuliskan dan saya tidak dengar. Makanya siswa malas untuk bercerita. Terus amati isi pembicaraan sebenarnya seperti apa yang bagaimana menulis seperti apa. Terus diresponnya dengan baik, dibalas apa yang ditanyakan seperti apa. Terus jangan dipotong. Masuk di sini jangan dipotong. Sudah dulu lagi, nah ya. Masuk ada jalan di kelas. Kau itu mengganggu tuh pernah ada kita maksudnya jangan dipotong. Boleh dipotong tapi dijelaskan. Nah, mungkin jangan ada sebentar kita lanjutkan. Di mana tempat di mana yang bagus, mungkin di ruangan kita atau di ruangan kita atau di ruangan kita atau di luar kota atau di mana. Segala jamnya yang selesai. Begitu bisa seperti itu. Jadi bagaimana melakukan komunikasi yang lebih baik? Oke, ini ada keterampilan menggunakan aktif, terus koneksi sebelum koreksi. Koneksi itu sebelum dikoreksi karena aktif. Nah, ini saya tidak terlalu membahasakan ini bangun kolaborasi karena dia bangun kolaborasi dengan mengatasi situasi karena ada yang hubungannya dengan sistem, jadi ada hubungannya keterkaitannya istilahnya dengan guru BK dengan mabel, kepala sekolah, orang tua dan stakeholder. Jadi dia ada hubungan sistem seperti itu. Ini mengatasi situasi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua, amin, dan bisa kita impaskan ke siswa-siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mungkin bisa kita bernyanyi sama-sama, Bude. Situasi